Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Atus Soleha dengan NIM 211236065 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu, Prodi S1 Manajemen. Video ini sengaja kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah riset operasi dari dosen pengampu Novita Sari SMM. Dan pada video ini saya tidak mempresentasikannya secara sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok yang berjudul Solusi Awal Primal Simplex. Oke, baiklah, langsung saja masuk ke materi yang awal, yaitu metode simplex. Salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear adalah metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif, sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan literasi. Iterasi pertama hanya tergantung dari iterasi sebelumnya, yaitu metode simplex. Ada beberapa istilah yang sangat sering digunakan dalam metode simplex, di antara iterasi. Iterasi ini adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung daripada nilai tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu variabel non basis. Variabel non basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada semarangan iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga yaitu variabel basis. Variabel basis ini merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarangan iterasi pada solusi awal. Variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan ketidaksamaan kurang dari atau variabel. Buatan: jika fungsi kendala menggunakan ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, secara umum jumlah variabel basis selalu sama dengan fungsi pembatas atau tanpa fungsi non negatif. Yang keempat itu solusi. Nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia pada solusi awal. Nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima yaitu variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Yang keenam yaitu variabel surplus. Variabel surplus ini adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi pada solusi awal. Variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Yang ketujuh yaitu variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya di atas kertas. Yang kedelapan yaitu kolom pivot atau kolom kerja. Kolom pivot atau kolom kerja ini adalah kolom yang memuat variabel masuk pada sebuah variabel tersebut. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris di antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Yang ke-10 ada elemen pivot atau elemen kerja. Penjelasannya adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot.
Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Yang ke-11 yaitu ada variabel masuk. Variabel masuk ini adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih dari satu antara variabel non basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Yang ke-12 yaitu variabel keluar. Variabel keluar ini adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan akan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih dari satu di antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Baiklah, selanjutnya yaitu ada bentuk baku. Nah, sebelum melakukan perhitungan iteratif untuk menentukan solusi optimal, pertama sekali bentuk umum, yaitu pemrograman linear dirubah ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Nah, bentuk baku dalam metode simplex tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi dia juga setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Nah, variabel basis awal menunjukkan status sumber daya pada kondisi sebelum ada aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, yaitu variabel keputusan, semuanya masih bernilai 0. Nah, dengan demikian, meskipun fungsi kendala pada bentuk umum pemrograman linear sudah dalam bentuk persamaan, fungsi kendala tersebut masih harus tetap berubah. Yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku. Yaitu yang pertama, dalam fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Yang kedua yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Yang ketiga yaitu fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan satu artificial variable atau disebut juga dengan variabel buatan. Baiklah, di slide selanjutnya yaitu ada contoh yang dapat kita bacakan, yaitu perhatikan kasus A berikut dengan fungsi tujuan yaitu minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 5 dikali 5x2. Kendala x1 plus x2 sama dengan 90. 0,001 x1 ditambah 0,002 x2 lebih kecil dari 0,9. Nah, 0,09 x1 plus 0,6 x2 lebih besar dari 27. 0,02 x1 plus 0,06 x2 lebih kecil dari 4,5. X1, X2 lebih besar. Bentuk di atas adalah bentuk umum pemrograman linearnya ke dalam bentuk baku. Model matematik tersebut akan berubah menjadi fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 5,5x2 dengan kendala x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 90. 0,001 x1 ditambah 0,002 x2 ditambah s2 sama dengan 0,9. 0,09 x1 ditambah 0,6 x2 dikurang s3 ditambah s4 sama dengan 27. 0,02 x1 ditambah 0,6 x2 ditambah s5 sama dengan 4,5. x1, x2, s1, s2, s3, s4, dan s5 lebih besar dari 0. Nah, fungsi kendala pertama mendapatkan variabel buatan atau S1 karena bentuk umumnya sudah menggunakan bentuk pertama. Fungsi kendala kedua dan mendapatkan variabel slack atau S2 dan S5 karena bentuk umumnya menggunakan pertidaksamaan lebih kecil. Sedangkan fungsi kendala ketiga mendapatkan variabel surplus atau S3 dan variabel buatan atau S4 karena bentuk umumnya menggunakan pertidaksamaan. Begitu pula ada contoh selanjutnya yaitu tentang memaksimumkan.
Pembentukan tabel simplex. Nah, dalam perhitungan iteratif, kita akan bekerja menggunakan tabel. Nah, bentuk baku yang sudah diperoleh harus dibuat ke dalam bentuk tabel. Semua variabel yang bukan variabel basis mempunyai solusi atau nilai kanan, sama dengan 0, dan koefisien variabel basis pada baris tujuan harus sama dengan 0. Oleh karena itu, kita harus membedakan pembentukan tabel awal berdasarkan variabel basis awal, dan juga dalam subbab ini kita hanya akan memperhatikan fungsi kendala yang menggunakan variabel select dalam bentuk bakunya. Sedangkan yang menggunakan variabel buatan akan dibahas pada subbab lainnya. Mari disimak. Baiklah, pada slide selanjutnya pun kita akan pembahasan dalam langkah-langkah penyelesaian. Nah, di sini terdapat beberapa langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, periksa apakah tabel layak atau tidak. Nah, kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tetapi tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Nah, yang kedua yaitu tentukan kolom pivot. Penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai di sebelah kanan baris Z, dan tergantung dari bentuk tujuan. Jika tujuan maksimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Namun jika tujuan minimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terbesar. Jika kolom pivot ditandai dan ditarik ke atas, maka kita akan mendapatkan variabel keluar jika nilai paling negatif, atau untuk tujuan maksimisasi, atau positif terbesar untuk tujuan minimisasi lebih dari satu. Pilih salah satu secara sembarang. Nah, yang ketiga yaitu tentukan baris pivot. Nah, baris pivot ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian atau nilai yang terletak dalam satu baris, dan dalam hal ini nilai negatif dan 0 pada kolom pivot tidak diperhatikan, yaitu yang artinya tidak ikut menjadi pembagi. Baris pivot adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Jika baris pivot ditandai dan ditarik ke kiri, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Jika rasio pembagian terkecil lebih dari 1, pilih salah satu secara sembarang. Nah, yang keempat yaitu tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Nah, yang kelima yaitu bentuk tabel simplex baru. Tabel simplex baru dibentuk dengan pertama sekali menghitung nilai baris pivot baru, dan baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Baris baru lainnya merupakan pengurangan nilai kolom. Nah, pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut. Nah, yang keenam yaitu periksa apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai pada baris Z, dan tergantung dari bentuk tujuan. Untuk tujuan maksimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Nah, pada tujuan minimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z negatif atau 0. Jika belum, kembali ke langkah nomor 2. Nah, jika sudah optimal, baca solusi optimalnya. Lanjut ke metode yang kedua yaitu metode simplex primal. Dalam RM, semua batasan berjenis lebih dari dan sisi kanan semua batasan non atau min BVS awal yang layak pada semua variabel select. Untuk kasus persamaan yang pembatas bertanda sama dengan, kita tidak memperoleh solusi basis feasible awal karena tidak ada variabel yang select. Yang dapat dipakai sebagai variabel basis awalnya adalah daerah feasible yang hanya berupa segmen garis. Demikian juga dengan kasus persamaan pembatas, kita tidak memperoleh solusi basis feasible awal karena ruas kanannya berharga. Hal yang perlu dilakukan untuk menambahkan variabel buatan atau artificial variable untuk starting solution, dan selanjutnya menekan penalti pada artificial variable. Dalam fungsi tujuan, metode simplex primal menggunakan dua metode penggunaan penalti, diantaranya yang pertama yaitu metode M dan yang kedua metode tahap. Baiklah, pada slide selanjutnya terdapat beberapa contoh
lihat. Nah, dari beberapa metode tadi terdapat beberapa teknik, yaitu ada teknik 2 tahap. Terlatar belakangkan dari teknik tadi yaitu adanya kemungkinan kesalahan pada perhitungan dari teknik M untuk pemberian nilai konstanta yang terlalu besar. Nah, langkah tersebut yaitu yang tahap pertama digunakan tambahkan artificial var berbentuk fungsi tujuan, baru yang meminimalkan jumlah artificial var. Jika nilai minimum dari fungsi tujuan baru sama dengan 0, masalah tersebut memiliki solusi yang layak. Apabila jika nilai minimum dari fungsi tujuan baru sama dengan plus, masalah tersebut tidak memiliki solusi yang layak. Dan tahap yang kedua yaitu gunakan solusi dasar optimum tahap 1 sebagai solusi awal. Di sini juga terdapat lagi contoh-contoh 2 tahap dan juga ada beberapa tabel. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang beranggota 2 orang, yaitu saya Imraatus Soleha dengan rekan saya yaitu Riki Samudra. Kami mengucapkan banyak terima kasih telah menyimak video ini dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.